Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasihun Amin. NIM saya 2025040016. Di sini saya dan teman saya Muhammad Zuni Rahman akan membawakan presentasi kami yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam. Pendahuluan, pendidikan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan Islam membentuk kepribadian sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, ilmu pendidikan Islam berlandaskan pada Al-Quran, Sunnah, perilaku dan sikap para sahabat, serta ijtihad ulama. Tujuan penulisannya yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari pendidikan. Kemudian, untuk memahami pengertian dari pendidikan Islam. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan dasar-dasar ilmu pendidikan Islam. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengertian dari pendidikan? Apakah yang dimaksud dengan pendidikan Islam? Dan hal-hal apa sajakah yang menjadi dasar dalam ilmu pendidikan Islam? Pengertian pendidikan. Kata pendidikan berasal dari didik, yang berarti memelihara dan melatih akhlak serta kecerdasan pikiran. Pendidikan juga berarti proses perubahan sikap dan perilaku manusia untuk menjadi lebih dewasa melalui pengajaran dan pelatihan. Definisi pendidikan Islam. Menurut Muhammad Qutb, pendidikan Islam ialah pendidikan manusia secara menyeluruh, mencakup jasmani, rohani, mental, dan kehidupan di bumi sesuai fitrahnya. Dan menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam ialah proses membentuk generasi muda agar berilmu, beramal, dan mampu menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Tarbiyah ialah menumbuhkan, mendidik, memelihara secara bertahap. Kemudian ta'lim ialah pengajaran ilmu dan keterampilan, fokus pada aspek kognitif. Sedangkan ta'dib ialah mendidik akhlak, sopan santun, dan pengakuan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar pokok ilmu pendidikan Islam. Dasar pokok yang pertama ialah Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Karena Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pedoman hidup bagi manusia. Yang kedua, karena membaca Al-Quran termasuk ke dalam ibadah. Dasar pokok yang kedua ialah sunnah. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian, Nabi sebagai teladan utama dalam pendidikan Islam. Sunnah mencerminkan manifestasi wahyu dan prinsip dari pendidikan Islam. Dasar tambahan. Yang pertama, perkataan dan sikap para sahabat, yaitu memahami Al-Quran dan sunnah secara benar. Mungkin dari perkataan atau sikap para sahabat ini, kita diwajibkan memahami Al-Quran dan sunnah secara benar. Yang kedua, ijtihad ulama, yaitu berusaha menetapkan hukum dan pendidikan sesuai syariat. Mungkin dari ulama-ulama yang terdahulu, kita diusahakan
menetapkan hukum-hukum dan pendidikan sesuai syariat Islam. Oke, kita lanjut ke dasar operasional. Yang pertama yaitu dasar historis, yaitu berorientasi pada pengalaman pendidikan masa lalu dan menjadi acuan evaluasi dan prediksi masa depan. Yang kedua yaitu dasar sosiologis, yaitu kerangka sosio-budaya pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga yaitu dasar ekonomi, yaitu perspektif pengelolaan sumber daya finansial pendidikan. Oke, kita kelanjutan yang dasar operasional yang di atas tadi. Ini yang keempat, yaitu dasar politik dan administrasi. Bingkai ideologis untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, dasar psikologis, yaitu informasi tentang bakat minat, karakter peserta didik, dan tenaga pendidik. Yang enam, dasar filosofis, memberi arah kontrol, kemampuan memilih sistem pendidikan yang terbaik. Oke, kita lanjut kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pendidikan adalah proses sadar untuk mengembangkan diri manusia. Yang kedua, pendidikan Islam membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, dasar pendidikan Islam, Al-Quran, As-Sunnah, perkataan, dan sikap sahabat ijtihad dan operasional. Oke, kita lanjut ke daftar pustaka. Mungkin daftar pustaka ini adalah referensi kami untuk membuat PPT ini. Mungkin itu saja. Mungkin ini saja PPT yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.